Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sabrina Hidayatulaila dengan NPM 23110210119. Hari ini akan melakukan praktik mengerjakan eh, data yang diuji dengan biner menggunakan logit dan probit. Kali ini kita akan menggunakan data 8 tabel data 8.1 dari buku Wijarati Econometrics by Example. Sebelumnya kita import dulu datanya. Baik, kita pilih Stata 8.1. Ini dia. Langsung aja kita open. Iya, terlihat di sini eh, di datanya ini ada education, umur, pendapatan, harga rokok pada tahun 1979, lalu ada variabel interaksi antara umur dan pendidikan, lalu ini ada variabel terikatnya yaitu smoker, dan terakhir ada variabel interaksi juga antara pendidikan dan pendapatan. Sekarang kita langsung aja untuk menguji data ini menggunakan biner yang probit. Maaf, logit. Ini kita tulis. Smoker, variabel interaksi, harga rokok, pendapatan, umur, dan pendidikan. Nah, setelah ini langsung aja kita enter. Oke. Di sini udah terlihat order logistic regression-nya. Di sini terlihat koefisien dari variabel interaksi antara pendidikan dan pendapatan itu eh, minus 0,00000745. Nah, dengan kondisi variabel dianggap konstan atau ceteris paribus, jika terjadi penambahan satu unit pada variabel interaksi antara pendidikan dan pendapatan, maka log peluang untuk seseorang untuk menjadi smoker atau perokok akan turun sekitar 0,00000745. Dengan kata lain, nilai koefisien tersebut menunjukkan perubahan untuk setiap penambahan satu unit. Nah, oleh karena itu, jika kita mengambil anti logaritma dari nilai koefisien tersebut, akan didapatkan nilai sebesar 0,999255. Artinya, peluang relatif untuk menjadi perokok akan turun sekitar 0,000745%. Oke. Yang kedua adalah variabel harga rokok pada tahun 1979. Di sini koefisiennya sebesar minus 0,02170072. Artinya dengan kondisi variabel dianggap konstan atau ceteris paribus, jika terjadi penambahan 1.000 pada harga rokok di tahun 1979, maka log peluang untuk seseorang menjadi perokok akan turun sebesar sekitar 0,02170072. Dengan kata lain, nilai koefisien tersebut menunjukkan perubahan untuk setiap penambahan 1.000 pada harga rokok di tahun 1979. Nah, koefisien tersebut kita ambil antilokan didapatkan sebesar lalu didapat sebesar 0,9785367. Artinya, peluang relatif untuk seseorang memilih menjadi perokok akan turun sekitar
1,50% apabila terjadi peningkatan harga rokok sebanyak 1.000 di tahun 1979. Lalu selanjutnya ada variabel income atau pendapatan. Nah, dengan kondisi variabel dianggap konstan ataupun ceteris paribus, jika terjadi penambahan sebanyak 1.000 pada pendapatan seseorang, maka hal ini akan eh, maka log peluang seseorang untuk menjadi seorang perokok akan naik sebesar 0,000095. Apabila kita mencari antilog dari koefisien tersebut, didapatkan 1,000095, yang artinya peluang relatif untuk seseorang memilih menjadi perokok akan naik sekitar 0,0095% apabila terjadi peningkatan pada tingkat pendapatan warga. Oke. Lalu variabel selanjutnya adalah age atau umur. Nah, dengan kondisi variabel lain dianggap konstan, ceteris paribus, apabila terjadi penambahan umur pada seseorang, maka log peluang untuk seseorang tersebut menjadi perokok akan turun sebesar 0,018255. Nah, pada koefisien variabel umur ini kita cari antilognya didapatkan sebesar 1,01842221. Artinya, peluang relatif seseorang untuk memilih menjadi perokok akan turun sebesar 1,84% apabila terjadi penambahan umur sebanyak 1 tahun. Yang terakhir adalah variabel education atau pendidikan. Nah, artinya dengan kondisi variabel lain dianggap konstan ceteris paribus, jika terjadi penambahan pada variabel jika terjadi penambahan tingkat pendidikan sebanyak 1 tingkat, maka log peluang untuk seseorang memilih menjadi perokok akan naik sekitar 0,039456. Dari koefisien variabel ini, kita cari antilognya didapatkan sebesar 1,48373, yang artinya peluang relatif untuk seseorang memilih menjadi perokok akan naik sekitar 48,4% apabila terjadi penambahan tingkat pendidikan sebanyak 1 tingkat. Baik, itulah pengujian biner logit pada tabel 8.1. Lalu selanjutnya pada tabel yang sama 8.1 kita akan menguji biner tapi dengan probit regression. Caranya adalah kita cari di statistik ini, lalu kita cari binary outcomes. Nah, di sini terlihat antara logistic regression dan probit regression. Kita pilih yang probit regression. Oke, kita isi dulu dependent variabelnya adalah smoker. Sedangkan independent variable ada variabel interaksi ada antara education dan income. Lalu ada harga rokok pada tahun 1979, ada pendapatan, umur, dan yang terakhir adalah pendidikan. Oke. Lalu kita pencet oke. Nah, di sini langsung terlihat hasil regresi dari biner probit. Biner outcome dengan probit regression. Oke, di sini dapatkan dengan Z-topi sama dengan 0,6820505 ditambah koefisien dari variabel education dan income sebesar minus 4,5 0,000455 lalu dikurangi dengan koefisien variabel dari harga rokok sebesar 0,013438 lalu ditambah koefisien dari variabel pendapatan sebesar 0,000058 dikurangi koefisien dari variabel umur sebesar 0,113823. Lalu yang terakhir ditambah koefisien dari variabel pendidikan sebesar 0,024201. Nah,
Nilai koefisien model probit ini tidak dapat diinterpretasikan secara langsung seperti yang logistik regression di atas. Dia harus dicari dulu, dihitung dulu marginal efeknya. Nah, pada variabel education dan income, variabel interaksi antara pendidikan dan pendapatan, misalkan kita ambil interaksi pendidikan dan pendapatan yaitu 12 dikali 8.500 dolar. Dengan harga rokok 60,6, tingkat pendapatan 8.500 dolar, umur 21 tahun, dan pendidikannya sebesar 12 tahun. Nah, untuk variabel yang education dan income, untuk penjelasan yang lebih jelas, mari kita pindah ke penghitungan marginal efeknya yang udah kami kerjakan di laporan Word. Oke. Nah, kita pilih yang variabel education income. Nah, yang pertama, untuk interaksi pendidikan dan pendapatan. Untuk interaksi pendidikan dan pendapatan, berarti kita pilih nih, pendidikannya kan 12 tahun. Lalu pendapatannya 8.500 dolar. Jadi 12 dikali 8.500 dolar. Kita masukkan ke dalam eh, model yang telah kita dapatkan tadi. Nah, di sini penghitungannya ZTOP sama dengan 0,6820505 dikurangi 0,00000455 dikali education income. Nah, berarti kita masukkan di sini 12 dikali 8.500-nya. Nah, kita di sini juga masukkan harga rokok di tahun 1979 sebesar 60,6. Kita masukkan juga pendapatannya, lalu umurnya, dan yang terakhir adalah tingkat pendidikannya. Lalu didapatkan Z-topi sebesar minus 0,005. Nah, pada tabel Z itu 0,4801. Untuk interaksi pendidikan dan pendapatan. Apabila pendidikannya itu naik satu tingkat sebesar 13 tahun, sedangkan pendapatannya tetap pada 8.500 dolar, setelah dihitung dan dimasukkan semua, didapatkan Z-topi sebesar minus 0,09 dengan tabel Z, pada tabel Z sebesar 0,4641. Oke, jadi dengan adanya peningkatan interaksi pendidikan dan pendapatan menjadi 13 di 13 dan 8.500 dengan harga rokok 60,6, tingkat pendidikan sebesar 8.500, umur 21 tahun dan pendidikan 12 tahun, probabilitas seseorang untuk merokok itu turun sebesar 0,038675 atau 3,8675% dengan nilai probabilitas 0,000 kurang, yaitu p-value-nya kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa harga rokok itu berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan merokok. Interaksi antara pendidikan dan pendapatan itu berpengaruh terhadap probabilitas seseorang untuk merokok. Artinya, kombinasi tingkat pendidikan dan pendapatan itu turut mengaruhi perilaku seseorang dalam merokok. Yang kedua ada variabel harga rokok pada tahun 1979. Dengan perumpamaan yang sama, untuk rokok di harga 60,6 didapatkan Z-topi sebesar minus 0,05 dan pada tabel Z sebesar 0,4801. Sedangkan jika harga rokoknya meningkat sebesar 1, didapatkan 61,6, Z-topi yang didapatkan adalah sebesar minus 0,07. Angka ini pada tabel Z menunjukkan 0,4721.
Oke, setelah dihitung, probabilitas seseorang untuk merokok itu turun sebesar 0,031438 atau sebesar 1,34318%. Nah, dengan nilai probabilitasnya 0,082, lebih besar itu nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, namun masih di bawah 0,10, dapat disimpulkan bahwa harga rokok ini berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepercayaan 10% terhadap kecenderungan merokok. Artinya semakin tinggi harga rokok, kecenderungan seseorang untuk merokok itu cenderung menurun. Lalu yang ketiga ada variabel pendapatan. Dengan perumpamaan yang sama, untuk tingkat pendapatan pada 8.500 didapatkan Z-topi marginal efeknya sebesar minus 0,05 atau 0,4801 pada tabel Z. Nah, sedangkan jika terjadi penambahan atau peningkatan pendapatan sebesar 1.000, yaitu $9.500, marginal efek yang didapatkan adalah 0,01, sedangkan pada tabel Z itu sebesar 0,0040. Nah, didapatkan probabilitas seorang untuk merokok itu naik sebesar 0,058 atau 5,8%. Dengan nilai probabilitas atau p-value-nya sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa variabel variabel pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap eh, kecenderungan merokok. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, kecenderungan untuk merokok itu juga semakin besar. Lalu selanjutnya adalah variabel umur. Pada umur 21 tahun, marginal efek yang didapatkan adalah minus 0,05, sedangkan pada tabel Z itu menunjukkan 0,4801. Sedangkan jika terjadi peningkatan atau penambahan pada umur sebesar 1 tahun, yang mana adalah umurnya 22 tahun, marginal efek yang didapatkan adalah minus 0,06 atau 0,4761 pada tabel Z. Hal ini dapat dilihat bahwa probabilitasnya itu sebesar 0,00 atau 1,13823 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel umur itu berpengaruh signifikan pada kecenderungan seseorang untuk merokok. Artinya semakin bertambah seseorang, bertambah usia, kecenderungan untuk merokok justru menurun, yang menunjukkan bahwa individu yang lebih tua itu cenderung memiliki kesadaran kesehatan lebih tinggi atau mengurangi kebiasaan merokok dibandingkan individu yang lebih muda. Lalu yang terakhir ada variabel education atau pendidikan. Nah, untuk tingkat, maaf di sini harusnya untuk tingkat pendidikan 12 tahun. Sekarang ganti pendidikan 12 tahun didapatkan marginal efeknya sebesar 0 minus 0,05 atau 0,4801 pada tabel Z. Sedangkan untuk jika terjadi peningkatan tingkat pendidikan sebanyak 1 tahun atau pendidikan 13 tahun, ya, marginal efek yang didapatkan sebesar minus 0,03 atau 0,4880 pada tabel Z. Nah, jadi dengan adanya penambahan 1 tahun pendidikan menjadi 13 tahun dengan interaksi pendidikan dan pendapatan sebesar 12 dikali 8.500, harga rokok 60,6, tingkat pendapatan 8.500, dan umurnya 20 tahun, 21 tahun, probabilitas seseorang untuk menjadi perokok itu naik sebesar 0,024201 atau 2,4201% dengan nilai probabilitas sebesar 0,351, yaitu 0 lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan seseorang untuk menjadi perokok. Artinya meskipun pendidikan yang bertambah, hal tersebut tidak terbukti secara statistik memengaruhi kebiasaan merokok individu.
Baik, itulah yang bisa dapat saya sampaikan tentang praktik kita hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.